Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang pengorganisasian manajerial dan merekomendasikan pemenuhan sumber daya manusia pada bisnis pariwisata dengan studi kasus Bon Voyage Explore. Pertama-tama, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, Ibu Rona Tumir Mauli Caroline Simorangkir, SEMM CMA. Di sini perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Rida Rahma Safitri, Azhar Bulan Sofatunisa, Azra Ningtyas Putri Wibowo, Cindy Karina Satriawan, dan Sylvia Amanda. Di table of content ini yang ada 6 pembahasan. Yang pertama itu pengorganisasian, yang kedua pemenuhan sumber daya manusia, yang ketiga pengorganisasian manajerial, yang keempat sumber daya manusia, yang kelima pengembangan karyawan, dan yang keenam evaluasi kerja. Pengorganisasian menurut Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2011, pengorganisasian merupakan proses penentuan, pengelompokan serta pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat yang dibutuhkan, menetapkan wewenang yang secara relatif kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Di pengorganisasian ini ada 3 teori. Yang pertama teori fusi, the fusion theory. Teori fusi berisi mengenai organisasi yang berfokus pada bekerjanya proses fusi dalam bidang pengorganisasian. Menurut teori ini, sebuah organisasi berusaha untuk menggunakan individu yang berfungsi menjalankan tujuan. Individu mengharapkan tujuan itu sendiri melalui organisasi yang bersangkutan. Titik berat menempatkan atas kelakuan yang besar berhubungan dengan peran, dan tidaklah pekerjaan modifikasi. Individu yang berkaitan dengan mencari harta, harmoni, kebebasan pemungutan keputusan yang melalui suatu proses personalisasi. Sebaliknya, organisasi yang bersangkutan meningkatkan proses sosialisasi yang diperuntukkan oleh pembagian tugas dan praktek balas jasa dan hukum. Proses fusi memicu fusi antara proses personalisasi dan proses sosialisasi. Yang kedua itu ada teori sistem, the system theory. Pada teori sistem, pengorganisasian dianggap sebagai suatu sistem variabel-variabel yang saling berpengaruh satu sama lain. Partikel pokok sistem pengorganisasian adalah individu, organisasi formal atau penyusunan fungsi-fungsi, organisasi informal, prototipe kelakuan terbalik yang timbul dari syarat-syarat kontribusi organisasi yang bersangkutan dan persepsi kontribusi individu, dan lingkungan fisik di mana pekerjaan dilaksanakan. Yang terakhir ada teori kuantitatif, the quantitative theory. Teori kuantitatif memberikan kondisi objektivitas kepada studi tentang pengorganisasian, walaupun teori ini hanya mencakup suatu bagian dari pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi pekerjaan pengorganisasian, misalnya kepemimpinan, lingkungan, dan komunikasi ditiadakan dalam analisa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang bisa dihitung ditunjukkan terhadap faktor-faktor seperti besar integritas organisasi, jumlah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh setiap manajer, dan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Dapat dipastikan bahwa versi-versi matematis akan disempurnakan untuk studi pengorganisasian. Pengorganisasian manajerial memiliki manfaat yang signifikan bagi organisasi. Ini membantu dalam memudahkan koordinasi antar anggota tim, membagi tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi, membuat setiap bagian organisasi mengetahui peran dan tanggung jawabnya, mempermudah pengawasan, memaksimalkan pemanfaatan keahlian khusus yang dimiliki oleh individu di organisasi, mengoptimalkan penggunaan anggaran organisasi, dan membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis di antara anggota tim. Faktor pengorganisasian manajerial itu yang pertama ada planning, itu proses pemikiran, rencana, dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya. Yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Ini penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada
yang ada pada dalam organisasi, proses penyusunan pembagian kerja ke dalam unit-unit kerja atau masing-masing seksi yang ada dan fungsi-fungsinya. Yang ketiga ada staffing, penempatan orang, atau proses pengambilan keputusan tentang pemasangan, pemindahan, pengunduran diri, dan pemberhentian sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada directing, pengarahan. Ini proses pengarahan yang melibatkan pengaturan, pengendalian, pengawasan yang dilakukan oleh manajer terhadap kerja yang dilakukan oleh individu atau grup. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Di sini ada 5 tipe struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional. Struktur fungsional adalah struktur yang pembagiannya dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, atau manajemen sumber daya manusia. Struktur organisasi ini paling umum digunakan. Biasanya perusahaan yang menggunakan struktur jenis ini adalah perusahaan yang tidak terlalu memiliki banyak produk atau layanan, atau perusahaan berskala kecil dan menengah. Yang kedua itu ada struktur organisasi divisional. Pembagian struktur organisasi secara divisional dilakukan berdasarkan kesamaan produk, pasar, proyek, atau lokasi geografis. Pembagian struktur dengan tipe ini biasanya dilakukan oleh perusahaan berskala menengah dan besar. Yang ketiga itu ada struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah, dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Kelebihan menggunakan struktur organisasi lini adalah kesatuan pimpinan terletak pada satu orang, sedangkan kelemahannya adalah adanya ketergantungan pada satu orang dalam struktur hierarkinya. Jenis organisasi ini sangat tepat jika ditetapkan pada organisasi kecil seperti kedai nasi, warung Tegal, bengkel, maupun rukun tetangga. Yang keempat itu ada struktur organisasi lini dan staf. Jadi struktur organisasi ini adalah penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando, akan tetapi tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Setiap staf pada struktur organisasi lini dan staf memiliki peran dalam memberikan saran, masukan, bantuan pikiran, ide-ide dan gagasan baru, serta data-data informasi yang dibutuhkan oleh pimpinannya. Struktur organisasi lini dan staf sangat cocok ditetapkan pada perusahaan berskala kecil karena memiliki kelebihan yaitu pada tingginya disiplin moral pada karyawan sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir itu ada struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah struktur di mana tim melapor kepada banyak manajemen. Penggunaan struktur ini dinilai dapat menjaga komunikasi antar tim tetap terbuka, sehingga tim tidak perlu menyelaraskan kembali setiap ada proyek baru. Namun, kekurangan dari struktur ini adalah kompleksitas dan beban kerja karyawan yang meningkat. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lain. Menurut Robbins tahun 2006, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi mengungkapkan nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh mayoritas anggota organisasi. Budaya organisasi dapat memberikan stabilitas bagi suatu organisasi, tetapi juga dapat sebagai penghambat terhadap perubahan. Di sini jenis budaya organisasi ada 3. Yang pertama budaya konstruktif. Budaya konstruktif adalah
Budaya di mana para karyawan didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengerjakan tugas dan proyeknya dengan cara yang membantu mereka dalam memuaskan kebutuhannya untuk berkembang dan untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan pencapaian tugas aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi, dan persatuan. Yang kedua itu ada budaya pasif defensif. Budaya pasif defensif bercirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara yang tidak mengancam keamanan kerja sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan normatif yang berhubungan dengan persetujuan konvensional, ketergantungan, dan penghidupan. Dan yang terakhir ada budaya agresif defensif. Budaya agresif defensif mendorong karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Tipe budaya ini lebih bercirikan keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi, kekuasaan, kompetitif, dan perfeksionis. Selanjutnya ada pemenuhan sumber daya manusia. Konsep pemenuhan sumber daya manusia adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memperbaiki kinerja sumber daya manusia dalam organisasi. Konsep ini meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengembangan, dan pengawasan sumber daya manusia. Tujuan utama pemenuhan SDM adalah untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi tinggi dan mengoptimalkan kinerja karyawan. Pemenuhan SDM melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, menentukan perkiraan permintaan SDM, merencanakan strategi dan implementasi pencarian SDM, dan melakukan evaluasi dan penyesuaian. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan SDM meliputi pertumbuhan, kebutuhan perusahaan, kualitas karyawan, dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kemudian ada identifikasi kebutuhan sumber daya manusia. Langkah pertama dalam mengembangkan strategi manajemen SDM yang efektif adalah mengidentifikasi kebutuhan SDM organisasi. Ini melibatkan menganalisis tujuan bisnis jangka panjang dan jangka pendek, serta mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, organisasi mungkin membutuhkan peningkatan dalam keterampilan teknis, kepemimpinan, atau komunikasi. Melalui proses analisis tenaga kerja yang komprehensif, organisasi dapat memahami kesenjangan yang ada antara kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan. Selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Untuk itu, terdapat dua sumber tenaga kerja, yakni sumber luar, eksternal organisasi, atau dari dalam internal organisasi. Di sini ada 5 metode untuk menarik minat pelamar agar datang melamar. Yang pertama itu ada informasi yang disajikan benar-benar memberikan informasi yang jelas. Yang kedua itu format lamaran dibuat menarik dan menunjukkan kesan perusahaan bonafit. Yang ketiga, pemilihan media untuk membuat lowongan kerja sesuai dengan segmentasi media yang bersangkutan. Yang keempat, menempelkan brosur di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan yang memiliki kualitas dan reputasi tinggi. Yang kelima, waktu yang diberikan jangan terlalu singkat sehingga mampu memaksimalkan jumlah pelamar. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi pencarian kebutuhan tenaga baru. Yang pertama, kondisi ekonomi negara secara umum yang relatif sulit, maka biasanya akan terjadi oversupply atau calon pekerja jauh lebih besar dibanding jumlah permintaan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan relatif lebih mudah untuk mencari karyawan baru, sebab para pelamar kerja melimpah. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih sulit dan memenuhi kebutuhan karyawannya. Misal di bidang teknologi komputer atau bidang cellular engineering. Yang ketiga, reputasi perusahaan. Suatu perusahaan cenderung akan lebih mudah
mencari dan merekrut the best people jika perusahaan itu memiliki reputasi bagus, sehingga lulusan terbaik akan berlomba-lomba bekerja di perusahaan tersebut. Contoh, Astra atau Microsoft. Selanjutnya ini ada seleksi. Proses seleksi merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Pernyataan ini didasarkan pada suatu alasan bahwa suatu organisasi ataupun perusahaan akan mendapatkan sejumlah pegawai yang tergantung pada cermat tidaknya proses seleksi ini dilakukan. Dan proses seleksi ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan rekrutmen. Di sini ada beberapa langkah dalam proses seleksi. Menurut Sondang P. Siagian tahun 1999 menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam proses seleksi minimal ada 8 langkah, yaitu yang pertama penerimaan surat lamaran, yang kedua penyelenggaraan ujian, yang ketiga wawancara seleksi, yang keempat pengecekan latar belakang pelamar dan surat-surat referensinya, yang kelima evaluasi kesehatan, yang keenam wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan langsungnya, yang ketujuh pengenalan pekerjaan, dan yang terakhir keputusan atas lamaran. Standar organisasi dalam proses seleksi itu ada 4. Yang pertama, relevansi, yaitu sejauh mana alat seleksi dapat mencerminkan sampel yang representatif dari pekerjaan. Yang kedua ada reliabilitas, yaitu sejauh mana suatu alat seleksi memberikan hasil yang sama apabila dipakai dalam waktu yang tidak sama atau oleh orang yang berbeda. Yang ketiga validitas, yaitu hubungan statis antara skor-skor pada alat seleksi dengan kriteria atau ukuran performasi pekerjaan. Dan yang terakhir ada faktor keadilan, yaitu setiap alat seleksi harus dinilai standar keadilannya, yang dimana kecenderungan alat ini memperlakukan dan memberikan kesempatan sama kepada semua pelamar untuk mendapatkan pekerjaan. Di sini ada pengembangan karyawan. Pengembangan pada umumnya lebih bersifat filosofi atau teoritis dibandingkan dengan kegiatan pelatihan. Lagi pula, pengembangan lebih diarahkan untuk golongan manajer, sedangkan program pelatihan ditunjukkan untuk golongan non-manajer. Meskipun keduanya ada perbedaan, namun perlu disadari bahwa latihan atau training maupun pengembangan atau development, keduanya menekan peningkatan keterampilan ataupun kemampuan dalam human relation. Tujuan organisasi atau perusahaan akan dapat tercapai dengan baik apabila karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Sehingga untuk itu usaha pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan sungguh diperlukan. Di sini ada standar organisasi dalam proses seleksi. Yang pertama itu ada produktivitas. Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi akan semakin baik, karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan akan semakin baik. Yang kedua, efisiensi. Pengembangan karyawan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya manusia, waktu, bahan baku, dan mengurangi arusnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif lebih kecil, sehingga daya saing perusahaan semakin kecil. Yang ketiga, kerusakan. Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, kecelakaan. Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Yang kelima, pelayanan. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang lebih baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan bersangkutan. Yang keenam ini ada moral. Dengan pengembangan moral, karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang ketujuh ada karir. Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang. Yang kedelapan ada konseptual.
Dengan pengembangan, manajer akan semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill-nya lebih baik. Yang kesembilan ada kepemimpinan. Dengan pengembangan kepemimpinan seseorang, manajer akan lebih baik, human relationnya lebih luas, motivasi lebih terarah sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontal semakin harmonis. Yang ke-10 ada balas jasa. Dengan pengembangan balas jasa seperti gaji, upah, intensif, dan benefit, karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. Dan yang terakhir ada konsumen. Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu. Di sini ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Dalam rumusan yang lain, evaluasi kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Dan dalam rumusan yang lebih singkat, evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim, dan individu. Di sini ada tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama ini ada pengembangan. Pengembangan dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu di-training dan membantu evaluasi hasil training. Dan juga dapat membantu pelaksanaan konseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai. Yang kedua ada pemberian reward. Pemberian reward dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, intensif, dan promosi. Beberapa organisasi juga menggunakannya untuk pemberhentian karyawan. Yang ketiga ini ada motivasi. Dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, dan rasa percaya diri dalam bekerja. Yang keempat ada perencanaan SDM. Dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan SDM. Yang kelima ada kompensasi. Dapat memberikan informasi yang akan digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. Yang keenam ini ada komunikasi. Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai. Di sini ada kegunaan evaluasi kerja. Yang pertama itu ada memperkuat posisi tawar antara perusahaan dengan karyawan. Yang kedua, memperbaiki kinerja karyawan dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, menyesuaikan pembayaran kompensasi kepada karyawan. Yang keempat, sebagai dasar pembuatan keputusan dalam penempatan karyawan. Yang kelima, sebagai dasar untuk menetapkan pelatih dan pengembangan. Yang keenam, sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Yang ketujuh, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi proses staffing. Yang kedelapan, sebagai dasar defisiensi meninjau ulang prosedur penempatan karyawan. Sini ada sumber daya manusia. Menurut Abdurrahman Fatoni tahun 2006, sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan terpenting dalam setiap aktivitas ataupun kegiatan manusia. Untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manusia perlu dianalisis dan dikembangkan dengan cara yang sesuai yang memperhatikan unsur-unsur berupa waktu, kemampuan, dan tenaga kerja dimiliki oleh setiap individu sumber daya manusia. Di sini ada struktur organisasi perusahaan Born Voyage Explore. Struktur organisasi yang digunakan pada Born Voyage Explore merupakan jenis struktur divisional sehingga terbagi atas beberapa divisi. Struktur organisasi berfungsi untuk mengordinasikan dan menetapkan tugas serta tanggung jawab, serta memudahkan pemimpin perusahaan untuk memantau pekerjaan yang dilakukan karyawan. Di sini yang pertama itu ada presiden direktur, kemudian ada general manager.
Di general manager ini terbagi menjadi 3. Yang pertama manager accounting, kedua manajer marketing, yang ketiga manajer HRD. Dan di manajer marketing terbagi lagi menjadi sales, store and travel, ticketing, dan messenger. Budaya organisasi perusahaan Bon Voyage Explore pada usaha kami yaitu travel agent atau biro perjalanan. Maka budaya konstruktif merupakan budaya yang dapat diimplementasikan dalam pekerjaan rutin kami. Dalam bisnis biro perjalanan atau travel agent, budaya konstruktif tercermin dalam lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, pertumbuhan pribadi, dan inovasi. Karyawan didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Manajemen memberikan dukungan dan sumber daya untuk pengembangan karir karyawan, termasuk pelatihan produk perjalanan, keterampilan penjualan, dan keterampilan komunikasi, dan juga dapat mendorong tim untuk mengerjakan proyek tim lintas fungsi untuk mengembangkan solusi kreatif dan efektif yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian, ada identifikasi kebutuhan sumber daya manusia di perusahaan Bon Voyage Explore. Yang pertama, pengetahuan tentang industri perjalanan. Karyawan harus memiliki pemahaman mendalam tentang industri perjalanan termasuk tujuan wisata, transportasi, akomodasi, dan peraturan perjalanan. Harus mampu memberikan saran yang akurat dan berguna kepada pelanggan. Yang kedua, menguasai keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam bisnis perjalanan. Karyawan harus mampu berkomunikasi secara jelas, ramah, dan efektif dengan pelanggan, mitra bisnis, dan rekan kerja. Yang ketiga, memiliki keterampilan penjualan yang kuat untuk menjual produk perjalanan, mengubah prospek menjadi pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Anda juga harus bisa menjelaskan secara meyakinkan keunggulan produk perjalanan kami kepada pelanggan. Yang keempat, menguasai teknologi. Di era digital, keterampilan teknologi sangatlah penting. Karyawan harus dapat menggunakan sistem reservasi dan perangkat lunak perjalanan dengan lancar, serta mengelola pesanan dan komunikasi pelanggan secara efektif melalui platform digital. Yang kelima, manajemen waktu yang baik sangat penting ketika bekerja sebagai agen perjalanan. Mengingat usaha kami akan sering melayani banyak pelanggan dalam waktu yang bersamaan. Karyawan harus mampu membuat prioritas dengan bijak dan bekerja secara efisien untuk memastikan seluruh kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan baik. Yang keenam, memiliki kreativitas dan ketahanan. Industri perjalanan sering kali berubah dengan cepat, dan agen perjalanan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan tren pasar. Karyawan yang kreatif dan tahan terhadap tekanan akan lebih mampu mengatasi tantangan dan menemukan solusi inovatif. Yang ketujuh, berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan karyawan kami. Sangat penting untuk menjaga mereka tetap terdepan dalam industri perjalanan yang dinamis ini. Pelatihan mengenai produk dan layanan terkini, keterampilan penjualan, dan teknologi perjalanan dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dan kepuasan pelanggan. Rekrutmen yang digunakan perusahaan Bon Voyage Explore. Yang pertama, pengumuman lowongan pekerjaan dengan memposting lowongan pekerjaan melalui berbagai saluran, termasuk situs web perusahaan, portal karir online seperti LinkedIn, dan platform media sosial seperti Instagram. Pengumuman ini mencakup deskripsi pekerjaan, persyaratan kualifikasi, dan informasi kontak pelamar. Yang kedua, melalui pameran karir, di mana pameran karir ini kami dapat bertemu dengan calon karyawan berbakat dengan menghadiri pameran karir dan acara rekrutmen yang diselenggarakan oleh universitas, lembaga pelatihan, dan asosiasi industri. Ini adalah kesempatan bagi bisnis kami untuk memperkenalkan diri kepada para pencari kerja dan mempromosikan budaya perusahaan serta peluang karir mereka. Yang ketiga, ada referensi karyawan. Dengan memanfaatkan program rujukan karyawan yang mendorong karyawan yang ada untuk merujuk karyawan potensial
yang berkualitas. Rekomendasi dari karyawan saat ini sering kali menjadi sumber yang baik untuk menemukan kandidat yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan Anda. Yang keempat, ada agen perekrutan tenaga kerja. Kami dapat bekerja sama dengan agen perekrutan dan agen perekrutan untuk mencari karyawan potensial untuk memenuhi kebutuhan usaha travel agent kami. Agen perekrutan dapat membantu kami menyeleksi calon karyawan, melakukan wawancara awal, dan menyederhanakan proses perekrutan. Dan yang terakhir, beriklan di surat kabar lokal dan majalah perdagangan adalah cara lain bagi kami untuk menjangkau calon karyawan di wilayah tertentu. Ini bisa menjadi strategi yang efektif untuk menarik talenta lokal yang mungkin tidak terhubung dengan saluran rekrutmen online. Seleksi yang dilakukan perusahaan Bon Voyage Explore dalam industri travel agent, Bon Voyage Explore dihadapkan pada masalah utama, yakni seleksi untuk merekrut agen perjalanan mitra baru dalam memenuhi permintaan paket wisata yang terus meningkat. Seleksi mitra sangat diperlukan agar perusahaan tidak salah memilih agen perjalanan atau kehilangan kesempatan bekerja dengan agen yang berkualitas. Yang pertama, seleksi berkas lamaran, di mana tahap pertama kami meninjau lamaran dan resume calon karyawan serta memilih mereka yang memenuhi persyaratan dalam hal kualifikasi dan pengalaman. Yang kedua, wawancara. Pelamar yang lolos seleksi berkas akan kami undang untuk wawancara. Wawancara ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon atau video call, tergantung pada peraturan kebijakan yang kami buat dan lokasi calon karyawan. Yang ketiga, tes pengetahuan dan keterampilan, seperti pengetahuan destinasi, keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang proses pemesanan dan manajemen perjalanan. Yang keempat, menilai kepribadian dan keterampilan interpersonal untuk memastikan bahwa mereka cocok dengan budaya perusahaan kami dan dapat berinteraksi dengan baik dengan pelanggan dan kolega. Kemudian, ada pengembangan karyawan pada perusahaan Bon Voyage Explore. Yang pertama, pelatihan produk dan layanan perjalanan, di mana kami harus dilatih tentang produk dan layanan perjalanan terbaru yang ditawarkan kepada pelanggannya. Dengan mengadakan sesi pelatihan reguler, hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang tujuan, akomodasi, pilihan transportasi, dan kebijakan perjalanan yang relevan. Yang kedua, pelatihan tentang cara berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan, kolega, dan mitra bisnis, membantu karyawan memberikan informasi, menangani pertanyaan dan keluhan dengan lebih efisien. Yang ketiga, mengedepankan teknologi dengan melakukan pelatihan tentang sistem reservasi, perangkat lunak manajemen pelanggan, dan platform reservasi online dapat membantu karyawan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pekerjaan mereka. Yang keempat, pengembangan kepemimpinan, di mana kami dapat mengidentifikasi karyawan berbakat dan memberikan pelatihan khusus untuk pengembangan kepemimpinan. Ini termasuk memahami cara memotivasi tim, mengelola konflik, dan membuat keputusan strategis. Yang kelima, memberikan dukungan pendidikan tambahan seperti kursus online dan program sertifikasi terkait industri perjalanan yang memungkinkan karyawan memperluas pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Yang keenam, membangun program mentoring di mana karyawan berpengalaman dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada karyawan baru, dapat menjadi cara yang efektif untuk mempercepat pengembangan karir. Yang ketujuh, melakukan penilaian kinerja secara rutin dan memberikan masukan konstruktif kepada karyawan akan membantu karyawan mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kinerjanya dan mengambil langkah pengembangan yang sesuai akan membantu Anda membuat rencana. Evaluasi kinerja karyawan perusahaan Bon Voyage Explore dalam industri travel agent. Bon Voyage Explore dihadapkan pada masalah utama. Evaluasi kinerja agen perjalanan mitra untuk mengambil keputusan manajerial dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk mengembangkan sistem reward dan punishment dalam menentukan alokasi penjualan paket wisata dari masing-masing agen
maupun keputusan perpanjang atau penghentian kontrak kerjasama. Yang pertama ini ada penjualan dan laba. Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha yaitu dari pendapatan dan keuntungan yang dicapai. Kami memantau pendapatan dari penjualan jasa seperti paket perjalanan, tiket wisata, dan akomodasi hotel, menghitung biaya operasional dan kemudian menghitung laba bersih. Yang kedua ada volume penjualan. Kami juga memantau volume penjualan baik dari jumlah transaksi maupun nilai transaksi. Peningkatan volume penjualan dapat mengindikasikan keberhasilan dalam menarik